Ada sebagian memang ahli hikmah yang memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, pemirsa, teman-teman, kembali dengan Kang Unit. Teman saya eksplor daerah. Beliau juga merupakan salah satu praktisi ya, yang memang tapi belum diakui oleh dunia. Tapi itu jadi masalah ya. Yang pasti di sini kami coba akan membuka ya secara umum tentunya tabir-tabir mengenai ilmu kebatinan, sihir-sihir, terutama fokus kepada masalah konten-konten paranormal atau ahli supranatural yang suka berantem atau berkelahi dengan ahli-ahli tukang sihir atau dengan para dukun. Saya coba akan bertanya bagaimana pendapatnya Ohid mengenai apakah konten-konten seperti itu tarung dengan ilmu dengan para dukun ahli sihir, apakah itu settingan atau memang asli bener gitu, aslinya tidak ada rekayasa bahwa itu benar-benar asli dengan tarung dukun beneran, bukan dukun bohongan. Yang kalau dukun bohongan hoax gitu kan disuruh dulu, ente yang menjadi dukun nih dikasih uang segini, mau tidak nanti ente pura-pura jadi dukun. Banyak kan sekarang begitu. Walaupun ini bukti otentiknya belum ada, tapi di sini minimal asumsi atau pendapat secara logis dan juga istilahnya sesuai dengan karakteristik orang-orang Nusantara tentunya ya, yang suka dengan hal-hal mistis yang itu digunakan oleh banyak oknum untuk membodohi umat, membodohi pemirsa ya. Oke, sekarang kita lanjut coba menurut Kang Unit mengenai konten-konten seperti itu sebenarnya hoax bener apa memang gimana gitu. Silahkan Kang Unit. Ada yang hak, ada yang benar sekitar. Ya betul, ada yang benar, ada yang tidak, tapi kebanyakan yang tidak benar ya hoax ya. Kita berarti ilmu-ilmu seperti itu dukun tarung dengan dukun secara langsung, kalau secara jarak jauh pasti kan banyak itu. Sudah istilahnya sudah umum lah gitu tarung dengan dukun jarak jauh. Kalau ini jarak dekat loh, cuma berapa meter, itu sebenarnya rekayasa apa gimana? Baik Kang Sofyan, ini menurut pendapat pribadi saya, memang sekarang ini banyak tersebar video-video tentang penyerangan dukun santet. Kalau dukun sih artinya itu duduk tekun, cuman kadang disalahgunakan dengan artian lain bahwa dukun itu semuanya memiliki ilmu hitam, kaitkan dengan ilmu-ilmu yang hitam. Ada pun konten-konten yang tersebar di sosial media atau di YouTube itu ada yang asli, memang Ada yang asli untuk edukasi ya, ada yang asli untuk edukasi ataupun hanya sebuah konten, istilahnya konten konten ya, berarti ada yang asli ada yang tidak asli gitu intinya ya. Itu yang tapi menurut ilmu pengetahuan itu emang tapi ada yang asli gitu, tarung jarak dekat gitu ada, bisa gitu, dan itu pernah terjadi gitu di zaman lalu tentunya atau para orang tua kita. Itu benar ada yang tarung secara langsung gitu, atau memang cuma jarak jauh doang tarung dengan dukun? Kalau secara jarak jauh itu kan kita sering dengarlah cerita ya, kita banyak tahu lah alikmah itu sering dengan dukun. Betul, menurut saya secara pribadi yang masalah pertarungan itu dengan dukun ataupun pertarungan antara satu orang dengan satu yang lainnya
itu bisa secara goib atau itu bisa secara dohir. Secara dohir itu seperti yang ada di YouTube yang tersebar konten-konten. Cuman di situ itu ada yang merupakan edukasi, berupa edukasi, mana edukasi itu sebuah pelajaran yang diambil materialnya. Ada juga yang asli tarung dengan dukun itu pun sudah melalui persetujuan secara hukum formal yang ada di Republik Indonesia ini. Jadi antara dukun dengan alikma itu emang bener dukun, terus ini alikma, tapi bikin perjanjian dulu gitu. Ya, bikin perjanjian dulu. Tarungnya seperti asli itu tarungnya. Ada yang asli memang seperti itu. Cuman sebelum bertarung itu bikin kesepakatan dulu. Ya. Nah, yang rekayasa itu adalah kesepakatan. Jadi tidak secara tiba-tiba datang ke gunung lalu nantang bertarung. Gitu. Tidak seperti itu. Karena di Indonesia juga ada yang namanya hukum pidananya. Gitu. Tidak boleh menganiaya orang, gitu. Meskipun saling setuju. Jadi atas persetujuan di atas materai. Contoh misalkan ini saya mau bertarung gitu ya. Bertarung di syuting gitu. Nah, yang aslinya itu tarungnya itu yang asli gitu. Karena di kita itu ada yang namanya ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan itu ada gitu. Baik itu yang dari Banten, Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Bahkan dulu ilmu kanuragan juga pernah ada. Kalau misalkan kita melihat sejarah penyebaran Wali Songo, sebelum Wali Songo itu ada wali generasi pertama, yaitu Syekh Subakir. Syekh Subakir pernah bertarung selama 40 hari 40 malam dengan Sabda Palon, pawongan para raja-raja Nusantara. Itu ada memang pertarungan mengadu kesaktian tersebut. Jadi dari zaman dulu memang ada seperti itu, tarung-tarung secara langsung. Ada, baik ilmu hitam ataupun kanuragan ya. Ya itulah namanya Nusantara. Nusantara ini banyak sekali ilmu-ilmu kebatinan, kanuragan, warisan budaya, warisan budaya dan cara yang harus kita lestarikan berarti kamu muda. Yes, harus kita lestarikan. Yang penting cara apa namanya menggunakannya di jalan yang benar tentunya. Jangan sampai menipu orang. Rekayasa, kecuali memang rekayasa bukan dukun asli, tapi bikin keterangan di deskripsi disclaimer gitu kan, bahwa ini adalah semata-mata hiburan dan juga ini adalah ya pokoknya keterangan tentang suatu konten itu adalah konten rekayasa. Kalau model Gus Idris itu sudah ada disclaimernya Pak, bahwa itu adalah konten yang memang edukasi hiburan seperti sinetron. Bahkan itu selain karena sudah banyak, tapi kita tidak bisa menyebut yang memang atau mungkin bisa disebutkan apapun yang memang benar-benar ini asli. Mungkin contohnya ada bisa menyebutkan. Kalau sih memang banyak, cuman tidak bisa disebutkan. Tidak bisa. Ini nama baik. Silakan dilihat saja di dalam videonya gitu kan, di videonya yang paling terakhir ataupun di keterangannya itu ada yang edukasi. Ada yang cuma subscribernya banyak, lalu kesaktian padahal bukan asli, kesaktian seperti sinetron saja lah, seperti itu. Mas ada tambahan? Nah berarti ada yang intinya ada yang edukasi, memang pembelajaran atau semata-mata buat hiburan, ada yang memang asli. Kalaupun secara keseluruhan para YouTuber niatnya mau subscriber banyak atau tidak, itu urusan pribadi masing-masing, kita tidak tahu. Kita hanya menilai secara dohir aja gitu, secara dohir konten. Berarti sejarahnya dulu itu memang ada ya, para raja terutama, apalagi perang tanding itu kan kanuragan
emang perang, namanya perang ya, tonjok-tonjokan, intek-intekan, Ya, karena dulu itu bisa pukul-pukulan, ya. belum ada pistol, Adanya senjata tradisional ya. ada tradisional. Kita dengan senjata tradisional, ada kujang, ada keris, ataupun ada yang lain sebagainya. Nah, maaf potong ya, Kang Lid, itu kan kalau kanuragan atau di zaman kerajaan itu kan fisik kanuragan itu tarung secara fisik ya, artinya dengan tenaga, dengan senjata. Nah, kalau dukun-dukun ini kan biasanya dengan ahli itu di konten itu kan hanya dengan tenaga dalam gitu, pokoknya dia ini dari jarak jauh berapa meter, mental itu sebenarnya ilmu seperti itu ya. Gimana itu menurut Pak Ahli? Tapi kalau menurut saya ya, itu ada asli ilmu yang langsung dari tenaga dalam secara alamiah, karena kalau misalkan kita bisa mengelolanya gitu, itu kita akan bisa mempunyai ilmu tenaga dalam asli dari pada apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena di dalam kita ini itu itu ada sama dengan yang ada di alam dunia, di bumi ini gitu. Ada unsur air, unsur api, unsur angin dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita berlatih tenaga dalam, maka otomatis itu akan bisa. Terus ada lagi yang ilmu kanuragan itu yang apa namanya, mengambil kekuatan hodam-hodam jin, ada jin ditarungkan. Terus jadi ilmu kebatinan apa tenaga dalam itu emang mental dukun itu emang sebenarnya ilmu seperti itu ada, soalnya dia ada ilmu seperti itu yang disebut itu dengan ilmu kundalini atau reiki gitu ya, seperti itu contohnya gitu kan, atau tenaga dalam versi-versi yang lain. Nah, katanya menurut ada sebagian yang mengatakan bahwa tenaga dalam itu ada yang dibarengi dengan Asmaul Husna, yang artinya jurus nih dari jarak berapa meter kita pakai jurus Asmaul Husna apa gitu, jadi mati gitu, ada yang sampai ke jantung maksudnya itu dari jarak jauh, itu termasuk tenaga dalam juga tentu. Ya matinu apa gitu kan katanya, saya lupa. Itu ya itu. Nah, berarti itu banyak diambil dari Al-Quran sebetulnya. Nah, berarti ada sebagian ahli hikmah yang memang mempunyai ilmu tenaga dalam yang memang dikombinasikan dengan wiridan asma-asma, baik Asmaul Husna ataupun asma-asma yang memang karya para ulama, para orang-orang zaman dulu, seperti Asma Tungeraje, Asma Suryani, Asma Sulaiman dan lain sebagainya, ataupun dari Asmaul Husna itu memang benar adanya itu. Nah, itu adalah suatu ilmu warisan baik dari zaman para nabi, para wali ataupun ada yang dari Nusantara yang harus kita resapikan, tentunya di jalan yang benar, digunakan dengan cara yang baik, tujuan yang baik gitu. Oke, seperti itu saja pemirsa teman-teman, semoga bermanfaat ya, artinya kita tetap lestarikan budaya kita, budaya leluhur kita Nusantara, baik yang dari para nabi, para wali dan para karun kita, lestarikan budaya dengan tentu tujuan yang baik, cara yang baik. Oke, Wahid, kita tutup saja. Allahumma fiqh la wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.